روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك لصاحب الناس والإمام يكتب فقلبه ومن يخاف الله سبحانه ناصحه يسمعه وفيه رحمه الله عاصفه أسمعه وفيه رحمه الله عاصفه أسمعه وفيه رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين الأحياء والأموات يا رب لنا في الخير ويغفر لنا يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Lepas masuk اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاكمون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون jemaah sholat yang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan seluruh larangannya. Karena sesungguhnya
bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukan pula kedudukan, melainkan ketakwaan. Jamaah Jumat rahimahumullah, hari ini kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun 1448 Hijriah. Pergantian tahun bagi seorang mukmin bukanlah sekedar pergantian angka. Pergantian tahun adalah mengingat bahwa umur kita berkurang, jatah hidup kita semakin sedikit, langkah kita semakin dekat menuju akhir hidup. Karena itu, malam seperti ini seharusnya menjadi saat yang tepat untuk bermuhasabah, mengoreksi diri dan mendukung amal yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah dikerjakan. Ayat ini mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kedua, melihat ke depan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jemaah-jemaah Allah, kalau saat ini kita menghitung diri lalu melakukan banyak dosa, masih ada kesempatan untuk bertobat. Kalau saat ini kita menyadari banyak kekurangan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Namun jika nanti Allah yang menghisab di hari kiamat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak sholat yang kita lalaikan? Sudah berapa banyak Al-Quran yang tidak kita baca? Sudah berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam tahun akhir? Dan sudah berapa amal soleh yang benar-benar kita siapkan untuk menghadap Allah? Kaum muslimin jemaah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada beliau bersabda, "Ikhtanil khamsa qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum jaga 5 perkara lainnya. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Betapa banyak orang yang menunda taubat karena masih muda. Padahal syarat kematian bukanlah tua. Banyak yang muda telah dipanggil Allah lebih dahulu. Yang kedua, nasihatika qabla safar. Sehatmu sebelum sakitmu. Saat-saat kita merasa biasa saja, tetapi ketika sakit barulah kita menyadari apa yang kesehatan. Yang ketiga, hinaka qabla fakir. Ayamu sebelum miskinmu. Selama Allah masih menitipkan rezeki, gunakanlah untuk sedekah, infak, membantu masjid, membantu fakir miskin, anak yatim, dan berjualan agama Allah. Yang keempat, wafarodika qabla suhri. Waktu luangmu sebelum datang kesibukan. Jangan menunggu sibuk baru ingin beribadah, karena segala kesibukan tidak akan ada habisnya. Yang kelima, wahaya juga hidupmu sebelum matimu. Inilah nasihat yang paling menyentuh, karena hidup yang sedang kita jalani hari ini adalah kesempatan terakhir yang belum tentu datang lagi esok hari. Jemaah Allah, ketika kita meninggalkan tahun 1447 Hijriah ini, hendaknya kita bertanya, apakah sholat kita
kita lebih baik dibandingkan tahun lalu? Apakah hubungan kita dengan Al-Quran semakin dekat? Apakah sedekah kita bertambah? Apakah dosa-dosa kita berkurang? Apakah kita sudah menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik, menjadi anak yang lebih berbakti, menjadi orang tua yang lebih bertanggung jawab? Karena sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jika tahun lalu kita jarang ke masjid, maka tahun depan berbanyak ke masjid. Jika tahun lalu kita lalai membaca Al-Quran, maka tahun depan dekatilah Al-Quran. Jika tahun lalu kita banyak bermaksiat, maka tahun depan penuhilah dengan taubat dan beramal soleh. Jangan sampai tahun berganti, tetapi diri kita tidak berubah. Jangan sampai usia bertambah, tetapi amal kita tetap sedikit. Jangan sampai kita meninggalkan tahun demi tahun tanpa membawa bekal untuk akhirat. Jemaah Allah, mari kita gunakan sisa umur yang Allah berikan untuk memperoleh amal soleh. Mari kita isi hari-hari yang tersisa dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbakti kepada orang tua. Dan atas segala dosa yang telah kita lakukan selama tahun ini, marilah kita memperbanyak istighfar. Katakan dalam hati kita, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan jadikan tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun yang telah berlalu. Ya Allah, tutuplah usaha kami dengan husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, menerima amal-amal kita, dan mempertemukan kita dengan tahun 1440 Hijriah dan keadaan iman yang kuat, amal yang lebih baik, dan hati yang lebih dekat kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa